Sahabat Urbanisia, apabila kita sudah selesai membuat sebuah proyek embedded system menggunakan Arduino IDE dan juga board Arduino, dan kita pada satu waktu tertentu kita membutuhkan file program yang berupa yang sudah dikompilasi ya, yang berupa file hexa ya. Misalkan kita menggunakan program yang kita create di Arduino IDE, yang itu kan biasanya bentuknya .ino ya. Coba kita buka contoh program yang kemarin kita sudah buat di sini ya. Nah ini kan ino nih, filenya ino, jadi kita nggak punya file yang lain. Nah kalau ini kan hanya bisa diaplikasikan kalau kita menggunakan untuk aplikasi embedded system kita menggunakan board Arduino. Nah misalkan kita ingin mengupload atau mengirimkan file program ini ke sebuah microcontroller secara langsung, yang itu bukan di board Arduino ya. Dan juga misalkan saya pernah mencoba ya, itu untuk simulasi embedded system yang tanpa hardware ya, jadi menggunakan software PCB designer atau schematic designer Proteus ya. Itu untuk simulasinya memerlukan file hexa ya, seperti halnya kalau kita menggunakan microcontroller pada umumnya. Itu kalau yang tidak menggunakan Arduino, dia membutuhkan file hexa yang akan dikirimkan untuk mengkonfigurasi daripada pin-pin atau fitur-fitur yang ada dalam sebuah microcontroller. Nah, dalam ini software Arduino IDE ini kita sebenarnya tergenerate juga file-file selain file ino tadi, termasuk hexa ya, itu juga tergenerate. Tapi mungkin kita ada yang belum tahu bagaimana cara mendapatkan file hexa itu. Nah, pada video kali ini kita akan coba memperoleh file hexa yang nama file.hex ya. Misalkan program tadi yang di sini adalah let_gedip_gedip.ino. Kita akan mencoba untuk mendapatkan program yang ekstensinya adalah hexadesimal. Caranya bagaimana? Menggunakan software Arduino IDE ini, yaitu pertama kita sebelum proses kompilasi ya, sama aja kompilasi atau upload sama aja ya. Nanti kita hanya perlu mendapatkan alamat atau alamat direktori daripada file tersebut di dalam komputer kita. Karena setiap proses kita compile ataupun upload itu akan menghasilkan beberapa file sebenarnya, dan kita tidak tahu di mana tempatnya gitu ya. Oke, caranya untuk bisa mendapatkan file hexa itu ya, kita pastikan dulu di bagian ini preference ya, klik ini ya, menu file, kemudian preference. Mohon maaf, kita ini menggunakan program yang contoh sebelumnya ya, yaitu file program ini let_gedip_gedip.ino ini. Nah, kita akan coba temukan file hexanya di mana. Oke, kita lanjutkan, klik file, kemudian klik preference. Nah, di sini pada bagian menu preference ini kita pastikan ya, pada bagian show verbose output during ya. Di sini pada bagian compilation-nya dicentang ya. Kalau belum silahkan dicentang. Oke. Nah, gitu aja. Kemudian kita tekan tombol OK. Nah, kemudian kita lakukan ini, verify atau juga upload ya. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, untuk penggunaan upload ini ternyata dia juga melakukan verify ya. Jadi dia akan melakukan kompilasi atau verify program dulu, kemudian lanjutkan dengan proses upload programnya ke chip microcontroller yang ada di board Arduino Uno yang kita gunakan ini ya. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung verify aja. Verify. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke ya, dan compiling. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita butuh alamat ini ya, alamat
atau posisi atau direktori daripada file hexanya. Nah, di manakah posisinya? Kita lihat di bagian ini, bagian box informasi daripada program yang sudah kita compile tadi, hasil kompilasinya ya. Di sini kita coba cari, di sini kan ada berapa nih? Ada beberapa alamat ini ya, directory ya. Nah, kita coba cari di sini yang ada hexanya. Nah, ini kan jadi kan sebenarnya waktu proses kompilasi itu tergenerate beberapa file secara langsung ya, bersamaan gitu. Ini ada mulai dari file apa nih? Oh, yang ini ada EEP. Kemudian ada ini hexa sini, ini ketemu hexanya, ada ketemu. Ya, di sini direktorinya. Ada juga file apa? File ELF. Nah, yang akan kita cari adalah ini dia, file hexanya ya. Nah, ini adalah direktorinya. Direktori pada file hexa yang itu merupakan bagian daripada program yang kita buat tadi ya, let kedip-kedip tadi itu. Nah, kalau sudah kita dapatkan di sini direktorinya ya, di C, di direktori user Taufik, ini nama usernya ya, kemudian app data local temp Arduino build, terus nomornya ini 460766. Ini mungkin di komputer rekan-rekan Robonesia sekalian berbeda. Kemudian baru nama filenya nih ya, nama filenya let_kedip-kedip.ino, dan di bawah belakangnya lagi ada .hack-nya. Oke, kita cari direktorinya ya. Caranya gimana? Di copy dengan cara Ctrl C ya. Kita tekan Ctrl C untuk mengcopy direktori ini. Kemudian kita perbaiki dulu nih. Ini karena untuk direktori di folder yang di komputer itu biasanya tidak double slash seperti ini, dan miringnya hanya miring ya, bukan miring backslash ini. Kita coba buka di sini. Ini kebetulan saya udah buka juga nih. Coba kita delete dulu aja. Kita copy, kita paste di sini Ctrl V. Kemudian di sini untuk bagian ini ya, kita edit nih. Kita kasih slash aja satu. Kita edit dulu slash aja, slash. Oke. Yang double backslash ini kita ganti dengan slash aja sampai di Arduino build. Nah, dan ini nggak usah ya, karena kita nanti kalau kita sampai sini kita jalankan hexanya, membuka file hexa ini. Kita delete aja. Oke, sampai di sini aja ya, karena kita akan membuka folder tempatnya menyimpan ini file hexanya ini. Oke, sampai sini aja. Kita copy lagi kan, Ctrl C atau copy di sini, klik kanan. Kemudian kita buka sebuah Windows Explorer, oke, yang kosong gini ya. Kemudian kita klik pada bagian ininya, apa nih, bar pencari direktorinya ya, bar alamat daripada sebuah direktori. Kemudian kita ganti, kita paste di sini ya, direktori tadi. Oke, C user Taufi, ini nama usernya ini saya ya, punya teman-teman mungkin beda. Kemudian app data local temp, kemudian Arduino build. Oke, kalau sudah kita tekan tombol enter pada keyboard. Nah, terbukalah direktori penyimpan file-file selain daripada file-file ino ya, yang tadi kita sudah secara defaultnya untuk program menggunakan Arduino ID ini adalah yang tergenerate adalah hanya ini yang pada folder yang kita simpan, yaitu file dengan ekstensi ino. Nah, untuk file-file yang lain tersimpan di sini. Ini ya, ada file EEP, kemudian ELF, ada hexa, ada bin, ya, ada hexa lagi ya. Nah, yang kita gunakan yang ini. Nah, inilah file hexa yang kita butuhkan. Misalkan kita ingin menguploadnya atau mengirimnya kepada sebuah chip microcontroller yang itu tidak berada di atas board Arduino ya. Gitu. Yang terpenting adalah kita mengetahui tentang pin map daripada IC microcontroller yang ada di board Arduino Uno ini, yaitu IC ATmega ya, Atmel, atau sekarang microchip ya, ATmega 328 sepertinya ya, 328. Nah, caranya gimana untuk tahu pin mapnya? Kita lihat di hardware. Di sini kita buka websitenya Arduino. Ini contoh aja untuk Arduino Uno ya. Kemudian kita cari board Arduino Uno ya di Classic Family.
Kita buka ini salah satunya, ini banyak kan board yang lain. Kita fokus ke Arduino Uno R3, kemudian kita buka ininya, pin mapnya ya. Oke, nah, sebentar ini belum selesai. Oke, nah kita scroll ke bawah. Nah, kita akan dapatkan ini pinout diagramnya. Nah, kita coba open image in new tab supaya lebih kelihatan. Nah, di sini yang terpenting kalau kita menggunakan file hexa tadi untuk memprogram atau untuk mengisi sebuah chip microcontroller yang ada, yang kita miliki, tapi dia tidak di ini ya, kita bikin sistem embedded systemnya, cuman tidak di board Arduino. Nah, kita harus tahu pin mapnya ini. Jadi untuk supaya tahu, misalkan di sini ada D3, kita menggunakan pin D13 ya. D13 itu kan pin digitalnya Arduino. Nah, pin chip microcontrollernya adalah di PB5. Nah, kita harus tahu ini, gitu ya. D12 PB4 ya, D11 PB3 dan seterusnya. Di sini ada D4 misalkan PD4 gitu ya. Nah, inilah yang harus diketahui kalau kita menggunakan file hexa tadi untuk mengisi atau memprogram chip microcontroller yang itu tidak berada di atas board Arduino ya, gitu. Nah, bisa juga menggunakan misalkan kita menggunakan software Proteus untuk simulasi embedded system ya. Jadi kita bisa melakukan belajar Arduino menggunakan simulasi yang ada, yang itu menggunakan software Proteus. Yang biasanya pengalaman saya sih, dia memerlukan file hexa. File hexa itu apa sih isinya sebenarnya? Ya sebenarnya dia program juga, cuman dia formatnya sudah dikompilasi menjadi nilai heksadesimal, jadi kayak gini ya. Data yang itu isinya program sebenarnya, tapi sudah dibahasakan oleh komputer melalui Arduino IDE tadi, melalui proses kompilasi tadi ya, atau verify tadi, menjadi program hexa yang berupa data heksadesimal. Ini isinya nilai-nilai heksadesimal ya, angka 10946E dan seterusnya. Demikian. Baik ya, rekan sekalian, cara untuk mendapatkan file hexa dari program yang kita create menggunakan software Arduino IDE.